Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SVD akan membawakan renungan untuk Hari Raya Pentakosta tahun 2022. Roh Kudus, roh yang mempersatukan. 50 hari setelah merayakan Paskah, gereja sejagat merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Inilah hari yang bersejarah. Hari yang membuat manusia mengerti tentang rencana kudus Allah bagi umatnya. Hari ini para rasul berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh semua orang dari pelbagai suku, bahasa, dan bangsa. Inilah hari lahirnya misi gereja untuk mewartakan sabda Allah ke seluruh dunia dengan bahasa-bahasa lokal yang bisa dimengerti oleh orang setempat. Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan. Mempersatukan semua orang dari pelbagai latar belakang tanpa sekat dan pengotak-ngotakan. Roh Kudus yang memampukan orang untuk hidup sebagai saudara dan menyadari bahwa kita semua berasal dari satu sumber dan juga kembali ke satu tujuan yang sama, yakni Allah sendiri. Para murid bersatu dalam tugas pewartaan dan kesaksian mereka. Mereka saling mendukung dan melengkapi, saling menolong. Tujuannya agar yang terbaik itu yang terjadi dalam kehidupan bersama, serta lebih banyak orang lagi yang mengenal Kristus. Roh Kudus adalah roh penghibur yang menyertai. Ia menyertai semua orang yang percaya hingga akhir zaman. Roh Kudus memampukan orang untuk mengerti sabda Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan setiap hari. Roh Kudus adalah roh yang memberanikan orang untuk bersaksi. Ia membuat setiap orang yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal untuk selalu berani memberi kesaksian iman akan Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria, hidup, menderita dengan penuh kekejian sampai mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Roh Kudus adalah roh yang membaharui muka bumi. Dengan penyertaannya, setiap orang yang mengakui Allah dengan mulutnya akan juga menghidupi apa yang dia akui. Roh Kudus adalah roh Allah yang senantiasa menyertai siapa saja yang percaya kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Roh Kudus adalah roh yang membuat orang bisa membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, yang boleh dari yang tidak boleh. Roh Kudus adalah terang yang menyinari jalan yang kita lalui setiap saat. Roh Kudus mendewasakan orang dalam hidup setiap hari. Roh Kudus adalah roh yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan membantu kita untuk mengingat segala apa yang Yesus telah katakan. Bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 26. Setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal adalah rumah Roh Kudus. Kita semua adalah kenisa Roh Kudus, bait Allah. Bisa dibaca dalam 1 Korintus bab 6 ayat 19. Kita menjaga diri, tutur kata, perilaku sehari-hari agar kenisa Roh Kudus tidak dinista dengan apa yang kita lakukan. Apakah Anda ingat dan sadar bahwa Anda adalah kenisa Allah yang berjalan? Banyak orang yang lupa. Banyak orang yang menjadi kenisa Roh Kudus saat mereka berkumpul di gereja. Tetapi setelah meninggalkan gerbang gereja, mereka menjadi kenisa roh-roh lain. Saya pikir setiap kita tahu apakah kita menjadi kenisa Roh Kudus atau menjadi kenisa roh-roh lainnya. Roh Kudus memberikan kita karunia, kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keberanian, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Orang yang sungguh membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Allah akan menikmati buah-buah Roh Kudus dalam hidupnya.
Buah-buah Roh Kudus yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian. Itu bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, bab 5, ayat 22 sampai 23. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Itu pesan yang bisa kita baca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, ayat 23 sampai 26. Yesus mengingatkan kita hal yang paling sederhana tentang mengasihi. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Kualitas kasih yang kita berikan kepada Yesus kalau kita mengikuti perintahnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kasih ada dalam perintahnya. Kalau kita menuruti perintahnya, kita akan diberikan roh penolong. Roh penolong hadir kalau kita percaya dan memberi diri kita untuk dibantu dan dibimbingnya. Allah Tritunggal akan tinggal bersama kita kalau kita menuruti perintahnya. Karena sejatinya diri kita adalah bait Allah. Roh Kudus, roh penghibur akan mengajar kita dan akan mengingatkan segala sesuatu yang telah Yesus katakan. Datanglah ya Roh Kudus, baharuilah muka bumi dan hidup kami. Amin. Tuhan memberkati.